Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herul Imam, NIM 190066666 dari 2 BPSTI. Di sini saya akan menerangkan tentang penyuluhan bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila terhadap remaja atau masyarakat. Yang pertama, sebelum kita memasuki ke pengamalan terhadap nilai Pancasila untuk masyarakat dan untuk remaja, yang pertama yang kita harus ketahui yaitu ada 2 nilai. Yang pertama yaitu internalize value. Internalize value adalah nilai-nilai yang sudah menjadi kepribadian bahwa sadar atau yang mendorong timbulnya tindakan tanpa berpikir lagi. Apabila dilanggar akan menyebabkan perasaan malu atau bersalah yang mendalam dan sulit dilupakan. Yang kedua ada nilai dominan. Nilai dominan yaitu nilai yang sering kita dianggap penting daripada nilai-nilai lainnya, yang terlihat kepada pilihan atau yang dilakukan seseorang pada waktu berhadapan dengan beberapa tindakan yang harus ia ambil. Ada macam-macam nilai Pancasila. Yang pertama, nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif merupakan nilai yang dilihat berdasarkan kondisi dari suatu objek, sedangkan subjek merupakan nilai yang diberikan oleh seseorang subjek atau yang disebut subjektif. Nilai yang kedua, nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif merupakan nilai yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, bagi yang baik ditinjau dari sudut kepentingan lahiriah atau batiniah. Contohnya ada yang namanya nilai kebaikan dan nilai kesusilaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ada nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik atau nilai yang bergantung pada nilai intrinsik ialah tadi ada 2 nilai terkait nilai Pancasila. Ya, di sini dalam nilai dominan ada macam-macam yang terkandung nilai Pancasila, yaitu terbagi ke dalam 5 bagian. Ya, yang pertama ada nilai objektif dan nilai subjektif. Di sini nilai objektif merupakan nilai yang dilihat berdasarkan kondisi dari suatu objek, sedangkan nilai subjektif merupakan nilai yang diberikan oleh seseorang atau subjek. Yang kedua, nilai positif dan nilai negatif, di mana nilai positif merupakan nilai yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, baik ditinjau dari sudut kepentingan lahiriah atau batiniah. Contohnya seperti nilai kebaikan, nilai kesusilaan, dan nilai-nilai lainnya. Dan ada nilai yang ketiga, nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai dari suatu yang sejak semula sudah ada. Contohnya seperti intrinsik pisau. Dan pisau itu memiliki kualitas pengirisan. Sedangkan nilai ekstrinsik merupakan nilai yang bergantung pada nilai intrinsik dan akibatnya. Yang keempat ada nilai transcendent dan nilai immanent. Nilai transcendent merupakan nilai yang melewati batas-batas pengalaman serta pengetahuan manusia. Contohnya seperti nilai ketuhanan sebagai nilai yang mengatasi pengalaman dan rasio manusia. Imanen adalah nilai yang terhubung dengan pengalaman serta pengetahuan manusia. Contohnya seperti melalui pengetahuan, indrawi, dan rasio manusia diperoleh dengan rasa, yaitu rasa asin,
manis, luas, sempit, dan lain-lain. Ada yang kelima, nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat tetap dan tidak akan berubah. Dipilih sebagai landasan bagi nilai instrumental yang diwujudkan dalam kehidupan. Nilai ini mencakup nilai objektif, positif, intrinsik, dan transenden. Itu kelima nilai yang ada di dominan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila erat kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 yaitu berbunyi ayat 1, negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 26. Pasal 26 yaitu berbunyi ayat satunya, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang yang memang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang juga terdapat dalam pasal 28 A sampai Z. Dan tertuang juga di pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pasal 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi seluruh warga Indonesia harus bisa mengefektifkan bahwasannya negara kita adalah negara kesatuan. Dan yang keempat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 2, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dan yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ke-27 ayat 1 berbunyi dan ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu dimana nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pancasila. Kita masuk ke pengamalan nilai-nilai Pancasila terhadap pemuda dan masyarakat. Seperti kita tahu, pemuda merupakan sekelompok golongan manusia yang notabene memang masih perkasa atau terlihat memang muda, yang akan menjadi cikal bakal penerus bangsa di masa depan. Bagaimana bangsa Indonesia ke depan ditentukan oleh pemuda yang mengisi bangsa ini, dan jika pemudanya tidak kuat dalam menjaga dan mengawal bangsa, maka akan tidak baik ke depannya. Dan apabila sebaliknya, jika pemudanya kuat dan perkasa dan bisa kreatif, berpikir kritis, jika pemudanya itu kuat dan menjaga dan mengawal bangsa, maka akan baik Indonesia ke depannya. Tapi jika sebaliknya, pemuda itu malas dan tidak mau belajar dan tidak ingin mengetahui apa itu seluk-beluk Pancasila, maka kemunduran bagi negara Indonesia. Dan
Kedepannya, jika pemuda itu tidak memiliki tekad dan jiwa semangat yang kuat menjaga mengawal bangsa, akan rusak moral dan akhlaknya. Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk Pancasila, dan Pancasila merupakan sebagai perekat bangsa Indonesia. Pancasila juga bukan hanya sekedar sebagai dasar ideologi saja. Di dalam juga terdapat sosok yang memiliki peran penting, yakni terutama para pemuda. Pemuda memiliki peranan penting untuk menjaga keutuhan Pancasila. Pemuda sebagai pondasi pembangun nasional, khususnya dalam memastikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Namun kenyataannya saat ini pemuda Indonesia semakin diserang oleh gaya hidup yang konsumtif dan hedonis yang ditawarkan kaum liberalisme sebagai pendukung utama fundamentalisme pasar. Tentunya hal tersebut berhasil menculik anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pelaku terorisme yang telah menyimpang dari ajaran-ajaran yang ya seperti itulah, yang benar, tidak melenceng dari jalur-jalurnya. Ada yang namanya tentu semua itu bertolak belakang dengan isi nilai-nilai Pancasila. Untuk pemerintahan dan pemuda bangsa Indonesia perlu mensosialisasikan dengan mengamalkan nilai-nilai empati pilar bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. 4 pilar inilah yang harus menjadi pegangan pemuda untuk terus mengawal Indonesia agar tidak terbawa arus kaum liberalisme. Contoh kecil yang dapat dilakukan para pemuda dan masyarakat, khususnya dalam menerapkan sila-sila terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjadi pribadi yang adil, bertanggung jawab, saling membantu, gotong royong, dan menjalankan agama dengan baik, benar, bijaksana dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Untuk para pemuda, yang notabene bersosialisasi di lingkungan organisasi ataupun di sekitar kampusnya, bisa menerapkan sosial itu dengan cara melimpahkannya ke kegiatan mahasiswa, contohnya resemen mahasiswa, menwa, sebagai contoh gerakan melindungi NKRI. Hal-hal ini yang dapat dilakukan pemuda adalah mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agar generasi muda selanjutnya dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia mampu bergerak arah yang lebih baik, menjadi generasi muda menciptakan Pancasila, mengedepankan nilai moral dan akhlak ada dalam Pancasila sebagai pandangan hidup yang memberikan petunjuk kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dan arti dari sebuah pengamalan dalam nilai-nilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.